Shalom ya Allah, perkenalkan nama saya Hati Nurani Gula. Saya prodi teologi. Saya kuliah di STT Sinias Barat. Dan saat ini saya akan memaparkan materi telah saya dapatkan tentang pembelajaran tentang teologi sistematika 3 yang membahas tentang kristologi dan soteriologi. Dan saat ini kita berfokus dengan pembahasan bab 1 yaitu kristologi. Bab 1 yaitu kristologi. Jadi kita harus mengetahui apa itu pengertian kristologi. Jadi saat ini saya akan menyampaikan apa itu sebenarnya pengertian dari kristologi. Ternyata kata kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos, yang artinya adalah Kristus, dan logos adalah perkataan, firman, ilmu, ajaran. Jadi secara umum artinya adalah ajaran tentang Kristus. Jadi mungkin itu adalah pengertian secara umum tentang pengertian dari kristologi. Kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros teologi. Mengapa dikatakan sebagai poros? Karena pribadi dan karya Kristus menjadi pusat dan karya keselamatan Allah terhadap manusia berdosa. Memahami Kristus mutlak sebagai orang percaya dibutuhkan oleh orang yang percaya kepadanya. Kristologi sebagai ilmu pengetahuan merupakan bagian dari teologi sistematika yang membahas tentang Kristus. Namun demikian, Kristus yang akan dipelajari bukan hanya sebagai objek studi, melainkan subjek dari studi teologi. Dengan demikian, tugas dari studi kristologi bukan hanya sebatas pemahaman tentang Kristus, akan tetapi juga membuahkan tentang keyakinan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Kristologi juga sangat erat kaitannya dengan antropologi. Antropologi yang membahas tentang hakikat manusia sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan dirinya, yaitu dengan Yesus. Antropologi yang benar dan komprehensif harus berdasar dengan yang bermuara dengan kristologi. Jadi kita bisa mengetahui bahwa antropologi ini ajaran tentang Kristus. Jadi kita akan melanjutkan dengan bagian kedua atau bagian B, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Jadi eksistensi ini adalah keberadaan. Jadi bisa kita artikan bahwa keberadaan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Jadi dalam pengakuan iman Kristen sepanjang masa yang menegaskan bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia, sang penebus yang didasarkan atas kebenaran tentang Dia. Yang lain yang diantaranya adalah: 1. Ia adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia ini. Yang kedua, Ia adalah juru selamat manusia dari kekekalan sampai kekekalan. Dan yang ketiga adalah Ia adalah penyelamat yang sempurna. Mengapa dikatakan demikian sempurna? Karena karya penyelamatannya itu sempurna bagi mereka yang telah ditebusnya. Jadi saat ini juga kita akan masuk di bagian tema kecil, yaitu Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah. Dari perspektif akademik, dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah poros
atau bisa dikatakan sebagai bahwa Yesus Kristus adalah dasar atau pusat dari studi teologi agama Kristen, yang di dalamnya terdapat tentang kebenaran-kebenaran konsep teologis, di mana seseorang ditentukan dalam pemahaman tentang kristologinya. Jadi saat ini pemahaman tentang perspektif teologi Alkitabiah tentang Yesus Kristus ini sangat berpusat kepada kita setiap, apalagi di kalangan mahasiswa-mahasiswi teologi ini sangat berpusat atau ini adalah dasar kita memahami tentang kristologi. Dari perspektif yang lain juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari kehidupan dan merupakan juga inti dari kekristenan. Jadi pengakuan ini dituangkan dalam pengakuan iman Kristen, yaitu pengakuan apa? Pengakuan yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah dasar dari segala iman orang percaya yang ada di dunia ini, terlebih khusus orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, semua orang Kristen tidak mengira bahwa pengajaran serta perkataan tentang karya Yesus menepati tempat yang primer dalam kehidupannya, dalam iman pengharapan, serta dalam etika moral. Kebenaran ini merupakan urgensi yang memperhatikan penting mempelajari tentang ajaran Alkitab tentang Yesus Kristus. Jadi untuk saat ini kita harus mengerti bahwa kita harus menyadari bahwa perspektif teologi Alkitabiah sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Sangat penting untuk kita mempelajari tentang perspektif tentang kristologi ini bagi kalangan kita orang percaya. Sekarang kita masuk dalam tema kedua, yaitu Kristus dalam kekekalan masa lalu. Jadi kekekalan ini merupakan perdebatan dari zaman Yahudi, zaman Yesus, di mana ia mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa masa Yesus datang, padahal Abraham masih belum datang. Dalam benak saya juga bertanya-tanya demikian, mengapa bisa dikatakan demikian, bahwa Yesus telah ada sebelum Abraham ada. Berarti Yesus itu adalah awal. Jadi kita bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Tetapi jika kita memahami tentang eksistensi Yesus, bahwa dia adalah manusia biasa seperti manusia yang ada di bumi ini, tetapi di sisi lain ada perbedaan. Meskipun Yesus sama dengan kita atau serupa dengan kita, tetapi dia memiliki keteladanan dalam kehidupannya. Dia beda dengan manusia yang ada di bumi ini, di mana manusia yang ada di bumi ini adalah manusia atau umat Allah yang penuh di dalam dosa, yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam ketidaktaatan. Tetapi Yesus adalah manusia yang sempurna. Dia hidup sebagai manusia yang taat dan mampu menjadi teladan bagi orang-orang, bagi umat-umat yang dia layani. Aspek kekekalan Yesus adalah doktrin terpenting dari kristologi ini. Sebab Kristus jika tidak kekal, maka ia adalah suatu ciptaan yang berada dan diikat oleh waktu. Ia tidak memiliki kualitas dan kapasitas kekekalan, yang adalah hakikat Allah sendiri. Dan Yesus Kristus juga bukan hanya kekal, tetapi ia memiliki sifat sebagai Allah. Ternyata semua sifat Allah terdapat di dalam diri Yesus. Itu adalah suatu kekekalan dan suatu hal yang tidak bisa dimiliki oleh manusia, oleh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi Yesus ini adalah manusia yang sangat sempurna, manusia yang hidup tanpa dosa. Tetapi dia ini adalah memiliki sifat-sifat yang terdapat juga dalam Allah.
yang meliputi gelar-gelarnya, pekerjaannya, kebesarannya, dan janji-janji yang berhubungan dengan Dia adalah semua tentang Allah sendiri. Jadi tentang janji Allah tidak terlepas juga dalam diri Yesus. Tentang janji Allah tidak pernah terlepas. Tentang kebesarannya, tentang gelar-gelarnya, bahkan pekerjaannya tidak terlepas dalam diri Yesus, karena Dia adalah anak Allah. Ternyata juga kitab PB juga menyaksikan dan membuktikan bahwa kekekalan Yesus dimulai dalam Injil Yohanes, dimulai dengan pernyataan, yaitu pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Istilah pada mulanya adalah NAC dalam Injil Yohanes merujuk firman itu bukan hanya mulai dari pada mulanya, melainkan pada titik di mana semua mulai dan belum ada. Hal ini menunjukkan peran eksistensi Allah yang kekal. Dan bukti dari kekekalan Kristus juga bisa ditemukan dalam surat-surat kiriman Paulus, yaitu antara Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sekarang kita masuk dalam tema ketiga atau poin ketiga, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Pernyataan Yesus Kristus dalam PL merupakan latar belakang terpenting dari eksistensi dan kisah Yesus dalam PB, yaitu tipologi Yesus dalam PL. Tipologi berusaha menerapkan suatu fakta bersejarah sebagai suatu contoh, suatu gambar dari sesuatu yang akan datang. Dengan demikian, kita bisa mengerti bahwa istilah tipologi adalah dapat dipahami berkaitan dengan hal-hal yang sering terjadi dalam Perjanjian Lama, yaitu hal-hal yang menyangkut pribadi-pribadi, peristiwa-peristiwa dalam PL. Antara lain satu, tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh PL, yaitu Harun, Habel, Adam, Daud, Ishak, Yusuf, Yosua. Dan di dalam tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa PL, pakaian Adam dan Hawa, pemeliharaan dalam bahtera, pembebasan dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian yang telah Allah janjikan. Sekarang kita masuk dalam tema keempat, yaitu Yesus Kristus dalam nubuatan Perjanjian Lama. Nubuatan Kristus dalam PL diistilahkan sebagai nubuatan Mesias, yaitu berita yang diberitakan oleh Allah melalui para nabinya, yang juga disebut sebagai manusia Allah atau hamba Allah, tentang pribadi Yesus dan peristiwa-peristiwa. Perjanjian Lama menubuatkan tentang eksistensi Yesus yang digenapi dengan sempurna dalam PB, antara lain satu, nubuat tentang kelahirannya, kedua, nubuat tentang pribadi dan karya Kristus, ketiga, nubuat tentang penderitaan dan kematian Kristus, keempat, nubuat tentang kebangkitan Kristus. Dan berikutnya ada beberapa gelar-gelar Yesus dalam Perjanjian Lama, yaitu yang pertama, Yesus Kristus atau Yahweh. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Elohim. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Adonai. Sekarang kita masuk dalam judul besar bagian C, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Yaitu kita mengerti telah membahas semua bahwa pernyataan Yesus Kristus dalam PL adalah membuktikan praeksistensi sebagai pribadi yang kekal, anak Allah dan anak manusia, Mesia yang menyatakan Allah kepada umat manusia. Pemberitaan PL dan PB merupakan menunjuk kepada Yesus sebagai pusat dari keseluruhan rencana Allah yang kekal. Sekarang kita masuk dalam tema kecil atau judul kecil adalah inkarnasi Yesus Kristus.
Inkarnasi Yesus Kristus di dalam dunia menjadi landasan dan bukti konsistensi dan kesetiaan Allah dalam memenuhi rencana Salomnya yang kekal. Dengan alasan ini bahwa Ia mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang telah berdosa atau semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Yang berikutnya adalah problematika inkarnasi, yaitu yang melaksanakan misi penebusan dan penyelamatan bagi manusia di dunia ini. Maka Ia harus mengorbankan nyawanya melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan yang kedua adalah pengertian dari inkarnasi Kristus. Secara harafiah bahwa pengertian dari inkarnasi Kristus tidak ditemukan dalam Alkitab. Namun demikian hal itu sudah menjadi suatu tradisi yang baku teologi Kristen. Meskipun kata inkarnasi atau pengertian dari inkarnasi ini tidak ditemukan dalam Alkitab, namun konsep doktrin tersebut tersebar luas dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga adalah tujuan dari inkarnasi. Yang pertama adalah untuk menyingkapi diri Allah Bapa. Yang kedua menjadi korban penebusan dari dosa. Yang ketiga menghancurkan kuasa setan. Yang keempat mengukuhkan janji-janji Allah. Dan yang berikutnya menjadi teladan bagi manusia. Jadi itu adalah beberapa tujuan dari inkarnasi Yesus. Sekarang kita masuk dalam bagian kedua, yaitu teori kenosis. Berkaitan dengan masalah inkarnasi, perlu diketahui tentang teori kenosis. Istilah kenosis diangkat dari kata Yunani ekenosen dari akar kata keno. Kata ekenosen oleh Paulus secara figuratif dalam Filipi pasal 2 ayat 7, Roma pasal 4 ayat 14, 1 Korintus pasal 1 ayat 17 dan 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Secara terminologis, pengertian kenosis berkaitan dengan pengosongan atau penghampaan diri dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 yang berbicara tentang Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yang berikutnya bagian ketiga adalah kehidupan dan karya Kristus, yaitu menyangkut kehidupannya di bumi dan karyanya yang meliputi kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Yang pertama adalah kelahiran kehidupan Yesus Kristus, kematian atau pengorbanan Yesus untuk manusia, kurban perdamaian atau pemulihan. Implikasi dari kematian Kristus sebagai kurban menyentuh aspek teologis yang pertama, kurban perdamaian atau pemulihan. Kematian Kristus, kurban pengganti sukarela. Dan yang berikutnya pengorbanan Kristus, jalan pendamaian. Kematian Yesus Kristus, karya penebusan umat manusia yang berdosa. Dan bagian C adalah kebangkitannya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran dasar dari iman Kristen. Kebenaran ajaran ini hanya ditemukan dalam Alkitab, tidak ditemukan dalam ajaran agama manapun yang lainnya. Alkitab menegaskan bahwa jika tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu kepada Tuhan, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Alkitab memaparkan sejumlah bukti tentang kebangkitan Tuhan Yesus, antara lain 1. Penampakannya pada waktu kebangkitan atau bukti ontetik sejarah. Dan yang kedua adalah kubur kosong sebagai saksi kebangkitan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan bagian D adalah yang berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Kristus ke surga adalah hal yang sangat penting dalam kristologi, sebab kenaikan itu adalah langkah kedua dalam permuliaan Kristus yang dimulai pada kebangkitannya. Selain itu, kenaikan itu juga menggenapi nubuatnya sendiri. Jadi
Mungkin demikian saja yang bisa saya paparkan tentang materi ini yang hanya fokus membahas tentang kristologi.